Summa sa'ada ila sama'i rabi'ati fastaftahal Jibril kila man hadza qala Jibril kila wa man ma'aka qala Muhammad kila auqat arsala ilaih qala na'am kila marhaban bihi wa ahlan hayahullahu min akhi wa min khalifatin fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'a ja'a fa fataha lahumma falamma khalasa huwa bi Idris karrafallahu makanan aliyan fasallama alaih farada alaihi salam summa qala marhaban bi akhi salih wa nabi salih summa da'a bi khair summa sa'ada ila sama'il khamisati fastaftaha lahu Jibril kila man hadza qala hadza qala Jibril kila wa man ma'aka qala Muhammad auqat ursila ilaih qala na'am kila marhaban bi wa ahlan hayyahallahu min akhi amin khalifatin fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'a ja'a fa fatalahu ma falamma khalasa fa iza huwa biharun wa nisfi lahyati baida wa nisfi ha saudaun takadu apa itu tudri buhu ila siratihi min tuliha wa haulihi qaumun min bani Israil wa huwa yuqassu alaihim fasallama alaihi farada alaihi salam summa qala marhaban bi akhi salih wa nabi salih summa dalahu bil khair wa qala man haja ya Jibril qala hadza rajul muhbibun fi qaumihi Harunu ibnu Imran. Kemudian summa kan kemudian naik ya Nabi ila sama'i rabi'ah kepada langit yang keempat. Jadi Nabi kan Isra Mi'raj itu naik ke 7 langit itu, di setiap langit berjumpa dengan para nabi. Yang langit pertama kemarin berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ini Nabi berjumpa dengan Nabi Idris. Kemudian naiklah Nabi kepada langit yang keempat. Maka menuntut bukalah oleh Jibril kila dikatakan man haza siapakah ini? Kala Jibril berkata oleh Jibril kila dikatakan wa ma'aka siapa beserta engkau? Kala berkata ianya Jibril Muhammad. Kila dikatakan auqat ursila ilaih apakah sungguh dia yang telah diutus kepadanya? Kala berkata ya Jibril na'am ya. Kila dikatakanlah marhaban bihi selamat datanglah dengannya Nabi wa ahlan dan selamat datang hayahullah memuliakan oleh Allah min akhir daripada saudara wa min khalifah dan daripada khalifah fa ni'mal akhir maka sebaik-baik saudara wa ni'mal khalifah dan sebaik-baik khalifah pemimpin wa ni'ma maji'a dan sebaik-baik orang yang didatangkan ja'a yang datang ianya orang fa fataha lahuma maka dibukakanlah fa futiha boleh maka dibukakanlah bagi keduanya akan pintu langit. Falamma khalasa maka tatkala telah selesai sudah dibuka pintu langit huwa tiba-tiba dianya Nabi itu melihat dengan Nabi Idris karafallahu sungguh mengangkatlah akannya Nabi Idris oleh Allah makanan aliyan akan tempat yang tinggi. Jadi Nabi Idris ini masih hidup dia dinaikkan ke langit yang keempat. Ini ceritanya kan Nabi Idris ini kan ketika dia masuk surga itu dia meninggalkan sandalnya sehingga alasannya naik surga lagi karena sandalnya tertinggal dan tidak mau turun lagi. Wasallama alaih maka memberi salamlah ia Nabi atasnya Nabi Idris. Parada maka mengembalikanlah ya Nabi Idris alaihi atasnya Nabi akan salam. Summa kemudian kala berkatalah ianya Idris marhaban bi akhi selamat datanglah dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Summa da'alahu bil khair kemudian berdoalah ya Nabi Idris lahu baginya Nabi bi khairin dengan kebaikan. Summa sa'ada ila kemudian naik ya Nabi kepada
Sama'il khamisah, langit yang kelima. Ini naik ke langit yang kelima. Patas taftahar Jibril, maka menuntut bukalah oleh Jibril. Dia menuntut buka oleh Jibril tadi akan pintu. Kira dikatakan man haja, siapakah ini? Haza Jibril. Kira dikatakan man haja, siapa ini? Kala berkata ya Jibril. Kira dikatakan wa man ma'aka, siapa beserta engkau? Kala berkata ya Muhammad. Aukat ursila ilaih, apakah dia yang telah diutus kepadanya umat? Kala berkata ianya Jibril, na'am ya. Kira dikatakan marhaban bihi, selamat datanglah dengannya Nabi, wa ahlan, dan selamat datang, hayahullah, memuliakanlah oleh Allah, min akhin, daripada saudara, wa min khalifah, dan daripada khalifah, maksudnya Nabi ya kan. Nah, pemimpin, pa ni'mal akhir, maka sebaik-baik saudara, wa ni'mal khalifah, dan sebaik-baik pemimpin, wa ni'ma, dan sebaik-baik maji'a, orang yang didatangkan kepada surga, ja'a, yang datang ianya Nabi, fafataha, dan maka membukalah ia malaikat tadi, lahuma, bagi keduanya Nabi dan Jibril akan pintu. Falamma khalasa, maka tatkala telah selesai, faizan, maka tiba-tiba huwa, dianya Nabi Harun, itu dengan Nabi Harun, wa nisfu lahyatihi baida, setengah daripada jenggotnya itu baida, putih, wa nisfaha, dan setengahnya itu sauda, hitam, takadu, hampir-hampirlah, tudirru bihi, terjulurlah dengannya jenggot, ila siratihi, sampai kepada pusatnya, panjang jenggotnya sampai ke pusat, hampir ke pusat, min tuliha, daripada panjangnya, wa haulihi, dan sebermula di sekitarnya itu kaum, itu ada kaum, wa hauluhu kaumun, dan sebermula di sekitarnya itu ada kaum, min bani Israel, daripada bani Israel. Jadi ada kaumnya, masing-masing nabi itu nabi yang diutus ya, itu mempunyai kaum, seperti nabi melihatnya di surga itu dikelilingi oleh kaumnya, ya kan. Jadi ada juga nabi yang tidak mempunyai kaum, tidak ada, yaitu nabi yang memang dia itu bukan rasul, hanya sekedar nabi saja. Wahwa, dan dianya yukasu, dikisahkan alaihim, atas mereka. Jadi cerita Nabi Harun ini ada dikisahkan. Jadi Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, ketika diceritakan kisah Siti Masitah itu nyata. Gambaran Siti Masitah itu bagaimana dia diapakan nyata. Jadi semua yang dilihat Nabi, dia bertanya kepada Jibril, kemudian Jibril menjawab, itu langsung diperlihatkan seperti nyata kepada Nabi itu, peristiwa itu. Bukan sekedar dia dengar, tapi langsung dia lihat peristiwa itu. Semua peristiwa yang dia lihat di perjalanan Isra Mi'raj. Wassalam alaih, maka salamlah ya Nabi atasnya Nabi. Siapa tadi? Harun. Farada alaihi salam, maka mengembalikanlah ia Nabi Harun atasnya Nabi tadi akan salam. Summa, kemudian kala berkata ianya Nabi Harun, marhaban bi akhi, selamat datang dengan saudara yang saleh dan Nabi saleh. Summa dalahu bil khair, kemudian berdoalah ianya Nabi Harun baginya Nabi dengan kebaikan. Faqala, maka berkata ya man haza, siapakah ini ya Jibril? Kala berkata ya haza razulun, inilah seorang laki-laki, kata Jibril, muhbibun, yang sangat dicintai, fi qaumihi, pada kaumnya, yaitu Harun ibnu Imran. Jadi Nabi Harun ini sangat disayangi karena sifatnya yang lembut ya. Kalau Nabi Musa itu tegas. Dua yang saling berbeda tapi saling melengkapi. Kan Nabi Harun ini sebagai bisa dikatakan itu penterjemah bahasa Nabi Harun, Nabi Musa. Nabi Musa kan dia itu berbicara tidak lancar lantar pernah terbakar apanya. Jadi kemudian Nabi Harun ini mendampinginya dalam berdakwah.
Summa kemudian sa'ada ila sama'i sadis, naiklah ya Nabi kepada langit yang keenam. Fastaftahal Jibril, maka menuntut bukalah oleh Jibril. Perhatikan kitabnya. Kira dikatakan manhaja, siapakah ini? Qala berkata ia Jibril. Kira dikatakan wa ma'aka, siapa beserta engkau? Qala berkata ya Muhammad. Kira dikatakan auqad ursila ilaih, apakah dia telah diutus kepadanya? Qala berkata ya na'am. Kira dikatakan marhaban bihi, selamat datang dengannya, wahlan dan selamat datang, hayahullah, memuliakan oleh Allah, min akhi daripada saudara, wa min khalifah dan daripada khalifah, wa ni'mal akhir, maka sebaik-baik saudara, wa ni'mal khalifah, sebaik-baik khalifah, wa ni'ma dan sebaik-baik maji'a, orang yang didatangkan akan surga, ja'a yang datanglah ia Nabi, fafataha maka membukalah ia malaikat lahuma bagi keduanya, Nabi dan Jibril akan pintu. Faja'ala maka menjadikanlah ianya, jadilah iana Nabi, yamuru melewatilah Nabi, bin Nabi wan nabiin dengan satu Nabi, wan nabiin dan beberapa Nabi, ma'ahum beserta mereka itu rahtun pengikut, wan nabiin dan Nabi beserta Nabi, ma'ahum beserta mereka itu ada kaum, wan nabiin dan Nabi dan sekalian Nabi, laisa yang tidak adalah ma'ahum beserta mereka ahadun oleh seseorang. Maksudnya Nabi berjumpa dengan para Nabi, ada para Nabi tadi mempunyai pengikut, ada yang tidak. Summa marrah bisaudil azim, kemudian lalulah Nabi bisaudil azim dengan golongan yang besar. Maksudnya Nabi melihat di antara Nabi tadi yang mempunyai umat yang banyak, golongan yang besar, sadar ufuk yang memenuhi akan ufuk, yang memenuhi ya bagian tepi begitu. Fakala maka berkatalah Nabi, man hadzal jam'u, siapakah ini jamaah? Kira dikatakan itu Nabi Musa wa qaumuhu dan kaumnya. Jadi Nabi Musa ini dan kaumnya itu sangat banyak. Banyak. Walakin akan tetapi kata apa nama itu? Kata malaikat Jibril, irfa' ra'saka, angkatlah kepala engkau. Faizan huwa maka tiba-tiba dianya Nabi bisaudil azim dengan segolongan yang besar. Kat sadar ufuk, sungguh memenuhi akan ufuk bagian, min zanibi daripada pinggir, paminda zanibi dan daripada beberapa pinggir itu. Fakira dikatakan lahu baginya Nabi, haulai demikianlah umatika, umat engkau. Jadi umat Nabi malah lebih banyak, di tepi sini ada, tepi sana saja penuh. Ketika Nabi melihat di atas. Wasiwa haulai dan selain mereka itu ada sab'una alafan, ada 70.000 yadkhuluna jannah yang masuk mereka akan surga bi khairi hisab, dengan tidak ada hisab. Berarti yang nampak Nabi tadi itu adalah umatnya yang belum dihisab. Nabi Musa tadi begitu juga, umatnya itu belum dihisab. Jadi ini ada apa teman itu? Oh, ini ada beberapa umatnya lagi yang belum, yang masuk surga dengan dihisab. Oh, berarti yang tadi ceritanya Nabi tadi kan di surga ya, bersama umatnya. Jadi ada yang masuk surga umat Nabi Muhammad itu selain yang dia nampak tadi. Kan banyak di sebelah sini ada, di tepi sini banyak umat ketika Nabi melihat di atas. Padahal tadi Nabi sangat kagum melihat umat Nabi Musa yang banyak. Jadi Nabi Musa itu banyak juga umatnya masuk surga. Nabi tadi kan belajar di surga. Jadi ternyata umat Nabi itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. 70.000. Bukan 70 apa tuh? Sab'una 70.000. Tanpa hisab. Itu dikatakan dalam 70.000 itu Roni, itu satu itu dari 70.000 itu bisa membawa umat kaumnya juga, bisa membawa manusia yang lain ke dalam surga 70.000 lagi, tanpa hisab.
Itulah maksudnya para ulama itu. Para ulama bisa membawa orang lain lagi ke surga tanpa hisab. Mereka sudah masuk tanpa hisab, mereka bisa membawa lagi 70.000 orang tanpa hisab. Itulah jatah para ulama. 70.000 bisa dibawanya orang masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita diantaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi umat Nabi ini ada 70.000 masuk surga tanpa hisab. Dan dari 70.000 ini dalam keterangan juga dikatakan satu daripada 70.000 ini nanti setiap satunya bisa membawa 70.000 lagi orang masuk surga tanpa hisab. Falamma khalasa, maka tatkala telah selesai ya Nabi Faiza, maka dianya tiba-tiba Nabi huwa dianya Nabi Musa dengan Nabi Musa ibni Imran. Itu seorang rajulun Adamun, laki-laki daripada keturunan Nabi Adam, tawalun, tinggi, karena seolah-olahnya Mirza Isanuah, daripada laki-laki yang Sanuah ini tinggi besar. Kasiru sa'rin, lebatlah oleh rambutnya lebat, itu juga bulu-bulunya itu lebat. Laukana alaihi, jikalau adalah atasnya Nabi itu kamisani, dua kemeja baju, lanafada sa'ruhu, sungguh tembuslah oleh rambutnya, dunahuma, di bawah keduanya baju. Jadi kalau dua lapis bajunya tembus kena bulu ramangnya itu rambutnya. Ya. Maka salamlah alaihi atasnya Nabi Musa tadi oleh Nabi Muhammad SAW. Farada, maka membalikanlah ya Nabi Musa atasnya Nabi tadi akan salam. Kenapa Nabi Musa ini begitu? Karena Nabi Musa ini dia diciptakan memang kuat fisiknya, mentalnya. Karena Nabi Musa ini lawannya juga sangat kuat. Itu Fir'aun tidak pernah sakit dia, sehingga dia mengaku jadi Tuhan. Kekayaannya semuanya dia miliki, kekuatannya, prajuritnya, dukun-dukunnya lengkap, penjaganya. Jadi maka Nabi Musa ini meminta kepada Allah, berdoa dia kepada Allah supaya dia diberi kesanggupan, diberi kekuatan menghadapi Fir'aun. Itu Nabi Musa itu berdoa dulu dia kepada Allah untuk diberi kesanggupan melawan Fir'aun. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, dia sebelum berdoa langsung Allah katakan, alam nasrah laka sadrak, aku telah melapangkan dada engkau. Kalau Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dilapangkan dadanya dalam menghadapi Fir'aun itu dengan pengikutnya. Ini perbedaannya. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sangat mulia dibandingkan nabi-nabi yang lain. Punya kelebihan di antara nabi-nabi yang lain, maka dia dikatakan khatamul anbiya. Sumakala, kemudian berkata ya Nabi, marhaban bi saleh, selamat datang dengan saudara yang saleh, wan nabi saleh, dan nabi yang saleh. Summa da'alahu bil khair, kemudian berdoalah baginya ianya Nabi Musa baginya Nabi dengan kebaikan. Wakala, dan berkatalah ianya Nabi Musa, ya ja'amun nas, menganggap oleh manusia, ini sesungguhnya aku akrama bani Adam, itu semulia-mulia keturunan Nabi Adam, Allah di sisi Allah. Jadi saya ini dianggap oleh manusia paling mulia di antara keturunan Nabi Adam. Kenapa? Karena dia tadi banyak pengikut, lawannya juga kuat, tangguh. Allah telah memberikan keselamatan kepada dia ketika menyeberang sungai. Sehingga Nabi Musa juga diberi gelar dengan kalamullah. Dia berlangsung berbicara dengan Allah. Min hada, daripada ini, maksudnya daripada Nabi Muhammad. Jadi umat manusia menganggap saya itu paling mulia di sisi Allah daripada ini, maksudnya Nabi. Bal, akan tetapi huwa akramu alayya Allah, akan tetapi dia itu lebih mulia di sisi Allah minni, daripada aku. Nabi ini lebih mulia di sisi Allah daripada aku, Nabi Musa. Agak agak beriba dia.
Falamma maka tatkala jawajahu lalulah akannya Nabi Muhammad tadi, tatkala lalulah akannya Nabi tadi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika lewat Nabi Muhammad tadi, melewati Nabi Musa ya kan, bakia menangis dia Nabi Musa. Fakila maka dikatakan lahu baginya Nabi Musa, maya bekika, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang ya bekika menyebabkan engkau menangis? Maya bekika, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kala berkata, ya abeki, aku menangis. Lianna hulaman bu Isa min ba'di, karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu hulaman, seorang anak laki-laki, Bu Isa yang diutus ia min ba'di, daripada setelah aku. Jadi Nabi Musa itu diutus setelah aku. Yadkhulul jannah min ummatihi aksar, yang masuk ia akan surga daripada umatnya itu aksar, lebih banyak. Dia dan umatnya masuk surga lebih banyak umatnya masuk surga. Mimman, daripada orang, yadkhul yang masuklah ia jannah akan surga, min ummati, daripada umatku. Jadi Nabi Muhammad itu lebih dulu masuk surga bersama umatnya, dan lebih banyak pula umatnya masuk surga, kata Nabi Musa. Sehingga sedih dia. Ya umum menganggaplah oleh Banu Israel, oleh keturunan Israel, ini akramu Bani Adam, saya ini semulia-mulia keturunan Nabi Adam Allah di sisi Allah. Padahal Bani Israel itu menganggap saya ini paling mulia di sisi Allah, karena Nabi Musa itu tongkatnya itu kelebihannya kan banyak ya. Tongkatnya saja bisa mengalahkan sihir para penyihir, bisa menyeberang laut gitu. Dan sudah menjadi Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung. Wahaza, dan sebelumlah ini rajulun, laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad, mimbani Adam, daripada keturunan Nabi Adam, khalafani, di belakang aku, fid dunia, pada dunia. Maksudnya Nabi Muhammad ini dia terakhir diturunkan daripada aku dilahirkan. Duluan aku lama lahir. Wa ana fil akhir, dan sebelumnya saya itu di bawahnya. Sementara saya nanti terakhir, duluan Nabi masuk surga daripada saya, padahal duluan saya lahir daripada Nabi Muhammad. Kalau annahu, maka sesungguhnya, kalau maka jikalau bahwasannya, binafsihi, pada sendirinya Nabi Muhammad, lam abalu, tidak aku peduli. Walakin akan tetapi ma'ahu ummatihi, besertanya Nabi Muhammad itu umatnya. Kalau Nabi sendiri tadi duluan masuk surga, saya tidak peduli, kata Nabi Musa. Ini yang membuat saya sedih. Nabi itu masuk surga itu bersama dengan umatnya yang banyak. Nah ini karena inilah Nabi Musa ini ketika berjumpa ketika Nabi tadi lewat dia sedih menangis, untuk menghibur itu, maka nanti Nabi Muhammad kembali lagi berdiskusi dengan Nabi Musa, meminta pendapat kepada Nabi Musa tentang perintah Allah dengan sholat, sehingga Nabi Musa dengan anjuran Nabi Musa, makanya salat yang 50 tadi diringankan menjadi 5 waktu. Summa, kemudian sa'ada ila sama'i sabi'ah, naiklah Nabi kepada langit yang ketujuh. Pastaftaha Jibril, maka menuntut bukalah oleh Jibril akan pintu. Fakila, maka dikatakan, man haja, siapakah ini? Kala berkata ia Jibril, kira dikatakan, wa ma'aka, siapakah beserta engkau? Kala berkata Muhammad, kira dikatakan, waqad ursila ilaih, apakah sungguh dianya telah diutus kepadanya umat? Kala berkata ianya Jibril, na'am. Kira dikatakan, marhaban bihi wa ahlan hayahullah, selamat datanglah dengannya Nabi, selamat datanglah hayahullah, memuliakan oleh Allah, min akhin, daripada saudara, wa min khalifah, dan daripada pemimpin, maksudnya Nabi. Kalau akhin itu maksudnya malaikat Jibril. Wa ni'mal akhi, maka sebaik-baik saudara, wa ni'mal khalifah, dan sebaik-baik pemimpin, wa ni'ma, dan sebaik-baik maji'a, orang yang didatangkan akan surga, ja'a, yang datang ia Nabi, fataha, maka membukalah ianya malaikat, lahuma, bagi keduanya Nabi dan Jibril akan pintu, itu dibuang pintunya.
Palamma maka manakala tatkala telah selesai ianya Nabi, fa iza huwa maka udah dibukakan pintu maksudnya. Fa iza huwa maka Nabi, maka tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu bi Ibrahim, melihat dengan Nabi Ibrahim, Khalilullah. Itu kekasih Allah alaihi salam, yang atasnya itu salam. Jalisun yang duduk ya Nabi Ibrahim inda babil jannah, di sisi pintu surga. Jadi pas Nabi Ibrahim ini di pintu itu, di sisi pintu. Ala kursi, di atas kursi, min jahabin, daripada emas. Musnadun yang bersandarlah dahrihi, punggungnya, ila Baitul Ma'mur, kepada Baitul Ma'mur. Jadi punggungnya ini membelakangkan Baitul Ma'mur. Dia tadi di atas kursi, bersandarlah belakangnya kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di langit 7 kan itu, tempat tawaf malaikat suci. Ma'ahu, besertanya Nabi Ibrahim itu nafarun, segolongan, min qaumihi, daripada kaumnya. Fasallama alaihi Nabi SAW, maka memberi salamlah atasnya Nabi Muhammad oleh Nabi, maka memberi salamlah oleh maka memberi salamlah atasnya Nabi Ibrahim an Nabi SAW, oleh Nabi Muhammad SAW. Faradda alaihi salam, maka mengembalikanlah ianya Nabi Ibrahim atasnya Nabi akan salam. Wakala dan berkata, ya marhaban bi ibni saleh, selamat datanglah dengan anakku yang saleh. Ini dia pakai kata anak karena Nabi Muhammad ini keturunan daripada Nabi Ibrahim. Kalau tadi Nabi Musa hanya mengatakan akhi saleh, ya kan? Karena Nabi Musa ini dari keturunan Nabi Ibrahim. Wan Nabi saleh, dan Nabi yang saleh. Suma kemudian kala berkata ianya Nabi Ibrahim, muru ummatika, perintahkanlah akan umat engkau, fal tukassir min kharasil jannah, maka hendak memperbanyak mereka daripada kharasin, bertanam, jannah akan di surga. Suruh mereka umat engkau untuk banyak bertanam di surga. Fa inna tartabiha, maka sesungguhnya tanahnya surga, tanah itu thayyibatun, itu bagus sehingga apapun ditanam tumbuh. Wa ardaha wasi'ah, dan buminya itu luas, maka perintahkan bertanam kita di dunia ini banyak menanam, dan supaya bisa menuai di akhirat nanti. Faqala, maka berkatalah ianya Nabi Muhammad, wa ma kharasul jannah, apakah tanaman surga? Apa tanaman surga? Apa bibitnya? Qala, berkata ya Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini ada hadis Nabi nih, la haula ini, siapa yang melazimi ini, membaca 70 kali dalam sehari. Tadi kan padilahnya kalau di surga menjadi tanaman tumbuh. Satu zikirnya kita baca, satu. Ini kalau 70 kali, itu orang yang baca itu tidak pernah kosong rezekinya. Tidak pernah kosong rezekinya luas rezekinya. Maka itu kita perbanyak itu aja. Mau jadi orang kaya kan? Di dunia kaya, di akhirat. Di akhirat udah banyak kebun kita tentu kaya. Di dunia amalkan itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 70 kali. Diperbanyak kalau bisa lebih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, enggak lama itu. 70 kali itu enggak lama. Berapa? Enggak sampai kurasa 10 menit. Ada. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, iqri'i ummatika minni. Bacakanlah olehmu, dan sampai riwayat ikri'i, bacakanlah olehmu, ummataka, akan umat engkau, minni, daripada aku akan salam. Artinya Nabi Ibrahim titip salam kepada umat Nabi Muhammad. Makanya karena Nabi Ibrahim titip salam kepada kita umat Nabi Muhammad, kita pun juga memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Itulah ketika kita tahayat itu. Wahbarahum, dan kabarkan olehmu akan mereka, annal jannata thayyibah, bahwasanya surga itu sangat baik, bagus.
At-tarbatun uzbatun itu tanahnya itu ajaib. Al-ma'u air apa itu? Air maksudnya airnya itu tawar. Tayyibatun sugra itu tayyibatun baguslah tarbatun tanah maksudnya. Dan uzbatun tawarlah oleh ma'i airnya itu tawar, segar maksudnya. Tanahnya itu bagus, airnya yang mengalir itu segar. Wa inna karasaha dan sesungguhnya tanamannya itu surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga tasbih ini adalah tanaman surga. Ini juga kalau kita baca begitu. Di dunia ini luas rezeki kita ira, nanti di akhirat juga banyak tanaman kita diberikan balasannya. Makanya zikir itu semua ada faedahnya itu, makanya kalian wirid itu aja bawa tasbih. Saya tengok banyak juga lebih tasbih mangko wirid, bawa wirid. Bawa tasbihnya. Dia bawa. Itu kadang saya tengok udah lebih sekali, udah apa? 33 kali itu ada hikmahnya di situ. Kenapa harus 33 kali? Wa indahu dan di sisi itu ada kaum julus yang duduk. Baidu wajahin yang putihlah oleh wajah mereka. Amsal koratis semisal kertas. Jadi di sisi Nabi Ibrahim ada kaum yang wajahnya itu bersih, putih. Wa qaumun dan ada kaum fi alwanihim pada warna mereka itu syai'un itu ada sesuatu. Ada juga kaum warnanya tadi udah abu-abu pula, enggak bersih lagi. Di sisi Nabi Ibrahim itu ada sebelah kanannya tuh enggak putih begitu, bersih. Ada lagi sampingnya itu warnanya lain pula, enggak pula putih. Faqama maka berdirilah haula'il ladzina fi alwanihim syai', berdirilah mereka yang fi alwanihim pada warna mereka itu syai'un ada sesuatu. Pada halunahara maka masuk mereka kan sungai. Fahtasilu fihi maka mandi mereka padanya sungai. Fakharaju maka keluar mereka. Setelah mandi keluar. Wakat khalasa dan sungguh bersihlah oleh min alwanihim daripada warna mereka. Nah, jadi setelah mandi tadi bersih pula warnanya tadi. Sen akan sesuatu. Maksudnya dari warna yang abu-abu tadi dah mulai bersih. Summa dakhalu nahara kemudian masuk mereka lagi akan sungai. Fahtasilu maka mandi mereka fihi padanya sungai. Fakharaju maka keluar mereka. Bakat khalasa dan sungguh telah bersihlah min alwanihim daripada warna mereka. Jadi mandi mereka bersih pula lagi warnanya tadi. Tadi ada sesuatu, debu mungkin begitu kan, sehingga menghilangkan warna-warnanya. Warna-warna udah orang tadi hilang warnanya kali pertama. Kali kedua masuk mereka itu bersih pula warnanya tadi, kinclong. Summa kemudian dahulu masuk mereka naharan akan sungai salisan kali ketiga. Fahtasilu fihi maka bersih mandilah mereka pihi padanya sungai. Wakat khalasat alwanuhum sungguh telah bersihlah warna mereka. Jadi benar-benar bersih pada mandi kali ketiga tadi kaum yang berwarna ada warna tadi pada wajah mereka. Pasarat misr alwam maka jadilah mereka itu semisal warna ashabihim sahabat mereka. Jadi mereka sudah sama warnanya dengan orang yang di sebelah kanan Nabi Ibrahim tadi yang bersih seperti kertas. Fajalasu maka datang mereka maka duduk mereka ila sahabihim kepada sahabat mereka. Jadi sudah satu kedudukan mereka. Hal tempat. Waqala Jibril maka berkatalah oleh Jibril man haula siapakah mereka? Baidun wujuh yang putihlah oleh wajah mereka. Wa man haula dan siapa mereka allazina orang-orang yang fi alwanihim pada wajah mereka syai'un itu sesuatu. Wa ma hazil anhar dan apakah ini sungai allati yang dakhalu masuk mereka fahtasilu maka mandi mereka piha padanya sungai. Waqala maka berkatalah oleh Jibril amma haula adapun mereka baidul wujuh yang putih wajahnya faqaumun maka itulah kaum lam yalbisu imanihim yang tidak berpakaianlah iman mereka bizalamin dengan kezaliman, tidak pernah melakukan kezaliman. Mereka itulah bersih seperti kertas. Wa mal haula tidak pernah berdosa maksudnya ya.
Para nabi kan begitu ya. Aulia Allah. Wa mahaula adapun mereka alladzina yang fi alwanihim pada warna mereka syai'un itu sesuatu, faqaumun khalatu mereka adalah kaum yang tersalah mereka, amalan akan amalan salihan yang baik, wa akhari dan akhir syai'an sesuatu, fatabu maka tobat mereka, fataballahu alaihim maka menerima tobatlah oleh Allah atas mereka. Jadi kaum yang berabu-abu tadi mereka itu asalnya kaum yang melakukan kesalahan, tapi mereka tobat dan Allah terima tobat mereka sehingga mereka tadi juga bersih putih. Tapi ini kaum yang nanti tidak ikut itu. Di sini di belakangnya kita ceritakan. Wa mahadhil anhar adapun sebelumlah ini sungai, fa awaliha maka awalnya itu rahmat Allah. Sungai kali pertama mereka mandi tadi itu kasih sayang Allah. Wasani yang kedua itu nikmat Allah. Kedua mereka mendapatkan nikmat Kenapa rahmat Allah? Karena diberikan ampunan. Rahmat itu kan ampun. Kemudian yang kedua nikmat Allah diberikan nikmat kepada mereka. Dan yang ketiga itu syafahum rabbuhum menuangilah akan mereka oleh Tuhan mereka, maksudnya memberi minum oleh Allah akan mereka. Syarban tahuran akan minuman yang suci. Wakila dan dikatakan hadza makanuka inilah tempat engkau, wa maka umatika dan makam umat engkau. Jadi beginilah makam umat engkau nanti di surga. Ada yang putih bersih, ada yang abu-abu tapi dibersihkan lagi di telaga Kautsar. Wa idza dan apa tiba-tiba maksudnya Nabi tadi huwa dianya itu bi ummatihi dengan umatnya satira ini itu ada dua golongan. Satra alaihim setengah atas mereka itu syabun itu pakaian keannaha seolah-olahnya itu kertas, wasyatrun dan satu golongan alaihim atas mereka itu syabun pakaian Ramadan itu abu-abu. Jadi tiba-tiba Nabi tadi itu datang kelompok tadi yang bersih pakaiannya tadi, yang juga pakaiannya abu bersama dengan Nabi tadi, bergabung. Padahal Baitul Ma'mur maka masuklah ia Nabi akan Baitul Ma'mur, wadakhala dan masuk pula mahu besertanya Nabi allazina orang-orang alaihim atas mereka syabul biyad pakaian yang putih. Jadi yang putih pakaiannya bersih seperti kertas tadi masuk. Wahijabal akhirin dan terhijablah oleh yang lain allazina yang atas mereka alaihim atas mereka itu syabur ramadin itu pakaian yang abu. Jadi yang ada orang zalim tadi kemudian diterima tobatnya tadi mereka tidak masuk. Inilah pentingnya kita punya derajat tinggi di sisi Allah, akan bersama Nabi dikumpulkan bersama para anbiya dan orang-orang saleh. Jadi kalau orang-orang yang pernah melakukan kezaliman tadi itu mereka tobat, diterima tobat, tidak ikut pada waktu ke Baitul Ma'mur bersama Nabi ruhnya itu. Wahum mereka itu ala khair, tetap di atas kebaikan, tapi mereka tetap dalam kebaikan, dapat surga. Fasallah, maka salat ya Nabi wa ma'ahu dan orang besertanya Nabi minal mukminin daripada orang mukmin fi Baitul Ma'mur daripada Baitul Ma'mur. Jadi sholat Nabi dengan kaumnya tadi yang berpakaian putih bersih daripada orang mukmin di Baitul Ma'mur. Berarti di langit Baitul Ma'mur di langit 7 naik 7 ini ceritanya ya. Wa idahwa tiba-tiba dianya Nabi adkhulu masuklah akannya Nabi kullu yaumin. Masuklah akannya Baitul Ma'mur. Kullu yaumin tiap-tiap hari itu sabuuna alafin 70.000 malaikat. La ya'uduna ilaihi tidak kembalilah kepadanya tempat ila yaumil kiamah hingga kepada hari kiamat. Jadi setiap hari Nabi melihat di Baitul Ma'mur tadi 70.000 malaikat berdatangan situ tawaf dan tidak lagi turun lagi ke bumi, udah itu naik ke langit 7 tidak turun lagi. Maka inilah dikatakan itu kalau di dalam bab haji kan pernah kita pelajari ya. Itu malaikat yang ke Baitul Ma'mur itu beristighfar bagi orang yang berhaji, sehingga itu orang yang berhaji itu diampunkan dosanya orang yang ke tawaf di
di Mekah itu. Makanya ada hadisnya itu kan, termasuk dosa besar bahwasanya kamu menyangka bahwasanya dosa kamu itu belum diampuni padahal kamu telah tawaf di Ka'bah. Itu ada tuh dalam kitab Majalis Susaniyah ya. Wanahu dan bahwasanya apa Baitul Ma'mur tadi bihizail Ka'bah itu setentang dengan Ka'bah. Berarti kan di langit 7 di atas. Setentang dengan Ka'bah itu. Bukan setentang dengan kampung kita, apa nama itu? Baitul Ma'mur itu setentang dengan Ka'bah kalau langitnya itu ke atas, lurus. Wa mamahu dan orang besertanya, bukan itu ya. Lau kharra minhu, jika dicampak kalah daripadanya Baitul Ma'mur tadi hajrun akan batu, la khurra alaiha, sungguh terjatuhlah atasnya Ka'bah. Akhirun ma alaihim, akhir-akhir apa alaihim atas mereka. Maksudnya kalau dicampakkan dari atas Baitul Ma'mur tadi batu, itu jatuhnya tepat di atas Ka'bah itu. Begitulah letak Baitul Ma'mur itu. Di kota Mekah berarti langitnya itu selurus ke atas. Makanya Ka'bah ini tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa dihancurkan, dilindungi Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat annahu bahwasannya Nabi uridat didatangkan alaihi atasnya Nabi aniyata salisah akan atasnya Nabi akan bejana yang 3 mutaqaddimah yang telah terdahulu. Datangkanlah yang mendatang 3 yang telah terdahulu. Fakhadha labana, maka mengambil ia Nabi akan susu, fasawwaba Jibrilu, maka membenarkanlah akannya Nabi oleh Jibril. Benar Nabi waktu itu, waktu setelah berada di Baitul Ma'mur tadi kan Nabi diberikan susu. Apa minuman, Nabi memilih susu. Jibril membenarkan, kama taqaddama, sebagaimana barang telah terdahulu. Wakala, dan berkatalah ianya Nabi, kama firawatin, sama seperti dalam riwayat, hazihi fitrah, inilah yang fitrah, alati yang ada ia. Wa firawatin, dan dalam satu riwayat annahu bahwasanya Nabi uridat didatangkanlah alaihi atasnya Nabi yang mendatang 3. Kemana udah? Haji fitrah alati yang anta engkau alaiha, dan di atasnya, wa ummatika, dan umat engkau. Maksudnya Nabi telah memilih yang suci dan juga umatnya susu tadi. Summa, kemudian rafa'a, naiklah Nabi ila Sidratul Muntaha, ke Sidratul Muntaha. Jadi dari langit ke-7 naik lagi ke Sidratul Muntaha Nabi. Ilaiha, kepadanya Sidratul Muntaha, yantahi penghabisan mayuriju, apa yang dimi'rajkan Nabi minal ardi, daripada bumi. Berarti Sidratul Muntaha itu tempat terakhir Nabi mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke-7, dari langit ke-7 tadi ke Baitul Ma'mur, ya kan? Maksudnya Baitul Ma'mur itu letaknya di langit ke-7 juga. Kemudian naik Nabi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini penghabisan tempat Nabi naik. Tidak ada lagi setelah itu. Tempat paling tinggi. Ada lagi mustawa nanti tempatnya. Ini Sidratul Muntaha kepadanya dimi'rajkan daripada bumi. Ada nanti satu lagi mustawa namanya. Naik Nabi ke Sidratul Muntaha, kepadanya itu penghabisan apa yang dimi'rajkan daripada bumi. Daripada bumi. Faya'bidu minha, maka menerimalah ya Nabi minha daripadanya Sidratul Muntaha. Wa ilaiha, dan kepada Sidratul Muntaha itu yantahi penghabisan mayahbitu, apa yang turun ia mimpauki daripada atas. Faya'bidu minha, maka menerimalah ia daripada Sidratul Muntaha. Maksudnya di Sidratul Muntaha ini itu tersimpan segala takdir manusia. Kan di situ tadi Nabi dinaikkan daripada bumi. Di Sidratul Muntaha ini penghabisan tempat dinaikkan daripada bumi. Artinya segala sesuatu yang dibawa daripada bumi itu penghabisan di Sidratul Muntaha.
amalan kita itu naiknya nanti di Sidratul Muntaha. Jadi sesuatu yang turun pun nanti dari Sidratul Muntaha. Takdir kita di bumi ini, apa kejadian pada kita itu sudah tertulis di Sidratul Muntaha. Paham, Beb? Nah, itu maksudnya. Kepadanya itu penghabisan apa yang turun daripada atas. Maka itulah yang kita terima. Sesuatu di bumi ini, segala sesuatu itu daripada Sidratul Muntaha. Takdirnya sudah ditulis di sana. Paham itu, Rinda? Nanti kan di kitab kemarin diceritakan, di dalam hadis diceritakan amal kita diproses sampai ke langit ketujuh. Ketujuh, jadi sampai ke langit ketujuh nanti dibawalah semua itu ke Sidratul Muntaha. Jadi di Sidratul Muntaha juga diturunkan kepada kita sesuatu, rezeki kita dari situ diturunkan. Catatan, karena sudah ada situ catatannya. Oh, ini jatahnya Ulfa, hari ini menang. Diturunkan ke langit, itu sudah tertulis di sana di Lauhul Mahfuz. Paham? Wa idza huwa hiya, dan tiba-tiba dianya itu sajaratu, satu pohon. Di Sidratul Muntaha ada pohon. Yahruju min asliha, yang keluar dari asalnya anharin, beberapa sungai mimma daripada air. Khaira asin, ketiadaan asin. Wanharin, dan sungai min laban daripada susu. Tahayyara ta'muhu, yang tidak berubahlah oleh rasanya. Wanharu, dan sungai min khamarin lazatin, daripada khamar yang lezatlah lisyaribin, bagi orang yang meminum. Wanharin, dan sungai min asal, daripada madu mustafa yang murni. Yasiru, yang berjalanlah rakib oleh orang yang mengendarai kuda paling cepat. Fi zaliha, pada naungannya sab'ina 70 aman nisbah tahun, layak ta'uha, tidak apa namanya itu, tidak bisa melintas, tidak terputuslah akannya Sidratul Muntaha tadi. Wa iza nabaqaha, dan apabila buahnya itu mislun, semisal. Kalalun, kalau ini kumpulan atau kendi-kendi. Hajrin ini adalah kampung Hajrin namanya ini. Desa orang yang berhijrah. Wa idza raqabaha, dan apabila daun-daunnya itu kal uzuni, seperti dua telinga pilah gajah. Taqadu, hampirlah warakah daunnya itu takhta hazil ummah, satu daun ya, hampirlah warakah satu daunnya takhta, menutupi hazil ummah, ini umat. Jadi Nabi ketika di apa tadi, di mana tadi Sidratul Muntaha, ya kan? Di Sidratul Muntaha Nabi melihat ada pohon Sidratul Muntaha itu. Di bawahnya itu ada sungai 3 mengalir. Ada sungai yang murni, maksudnya sungai tawar 4 ya. Ada sungai susu, ada sungai khamar, dan ada sungai madu. Kemudian kalau dikelilingi oleh kuda yang paling cepat, itu selama 70 tahun tidak sampai-sampai, tidak bisa mengelilingi, saking besarnya pohon itu. Sekalipun dikelilingi oleh kuda yang paling cepat, pada saat itu tidak akan bisa sampai memutari besarnya pohon itu. Paham? Pohon Sidratul Muntaha itu. Kemudian apanya itu, apabila buahnya itu semisal kumpulan kendi-kendi orang hijrah. Jadi kendi-kendi di kampung orang hijrah itu adalah kendi periuk-periuk orang itu besar-besar. Lagi kita belanga, kita kancah-kancahi, kamu masak hoko, kamu kale. Jadi kendi-kendi orang apa ini juga, kampung hijrah ini besar-besar. Sebesar itulah buah-buahnya Sidratul Muntaha tadi. Daunnya itu seperti daun gajah. Satu daunnya saja bisa menutupi seluruh umat. Paham kau, pahmi? Macam mengantuk dia. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat itu warakah daunnya minha, daripadanya daun itu tazilu khalaik, menutupi ini makhluk. Ala kulli warakah, di atas tiap-tiap satu daun. Piha, padanya daun itu malakun, itu ada malaikat. Jadi setiap daunnya itu ada malaikat.
Fakhasyaha maka ditutupilah akannya daun tadi alwan oleh warna. La yadri yang tidak diketahui mahia apa ianya warna. Jadi Sidratul Muntaha tadi ada daun kemudian ditutupi pula pakai warna yang kita tidak tahu warna apa itu saking cantiknya. Dikatakan warnanya itu berubah-ubah warna daun Sidratul Muntaha itu. Di daunnya tadi ada malaikat kemudian ditutupi ada warna yang cantik. Pelangi saja cantik ya kan? Falamma khasyaha maka tatkala diselubungilah akannya daun Sidratul Muntaha tadi min amrillah daripada urusan Allah. Maka khasyaha apa yang menyelubungilah ia Allah akan Sidratul Muntaha takayyarat yang berubah-ubah oleh ia daun. Jadi daunnya itu berubah-ubah. Tidak tahu kita menggambarkan cantik sekali. Warnanya juga bertukar-tukar. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat tahawalat yakutan berguguranlah oleh permata. Dabira yang berkilau jiddan bersangatan. Jadi dari daun Sidratul Muntaha itu berjatuhan permata yang sangat berkilau. Fama istati maka tidak sangguplah ahadun oleh salah seorang ayan atiha bahwa mensifatkan ia akan min hasniha daripada bagusnya daun Sidratul Muntaha. Tidak ada yang mampu menggambarkan cantik daun Sidratul Muntaha itu. Ada situ warnanya berubah-ubah, warnanya cantik, kemudian berguguran permata yang berkilau berjatuhan. Kembang api aja cantik ya kan? Apalagi nih, cantik. Pihak padanya itu pirasun, ada lagi piras. Semacam istana sebenarnya ini. Piras ini maksudnya tempat tidur tapi sebentuk satu daun tadi ada situ satu rumah. Makanya ini ada hadisnya, siapa yang membaca surah Qul Huwallahu Ahad 6 kali akan dibangunkan istananya di surga. Ini maksudnya diberikan nanti rumah-rumah itu pada kita yang sering membaca surah Al-Ikhlas. Paham, Beb? Perbanyak surah Al-Ikhlas itu nanti dapat kita di surga itu disediakan istana-istana. Pirasun min jahabin. Tempat tidur daripada emas. Wa iza fi asriha dan apabila pada asalnya itu arba'ah ada 4 anharin sungai. Naharin 2 sungai batinatin yang batin, wa naharani dan 2 sungai zahirani yang sungai yang zahir. Jadi di bawahnya tadi ada 4 sungai. 2 sungai itu yang zahir, 2 sungai yang batin. Faqala maka berkatalah oleh Nabi mahazihil anhar apakah ini sungai ya Jibril? Qala berkata ya Jibril ammar batanani adapun 2 sungai yang batin panaharani maka 2 sungai fil jannah itu ada di surga. Sungai batin itu ada di surga. Wa amma zahirani dan ada 2 yang zahir panil wal furat maka itu sungai Nil dan sungai Furat. Jadi sungai Nil dan sungai Furat ini itu mengalir airnya itu daripada surga tadi, Sidratul Muntaha. Dari pohon Sidratul Muntaha airnya itu mengalir turun ke bumi itulah sungai Nil dan sungai Furat. Maka nanti kalau kiamat tanda-tandanya kiamat sudah dekat itu surut sungai itu. Sekarang sudah mulai surut tuh sungai Furat itu. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat annahu bahwasanya Nabi ra'a melihat ya kan Jibril inda sidrah di sisi Sidratul Muntaha. Nabi melihat wujud Jibril yang asli di Sidratul Muntaha. Walahu baginya Jibril itu sama niatun 600 janahin sayap. Kula janahin tiap-tiap sayap minha daripadanya Jibril. Kat sadar ufuk sungguh memenuhi akan bagian ufuk. Ya tasir yang bergugurlah min ajnahatihi daripada 2 sayapnya akan tahwir permata adir yang mutiara dan yakut mimma daripada barang layak lamhu tidak mengetahuilah akannya permata tadi illallah kecuali Allah. Jadi di Sidratul Muntaha inilah Nabi melihat wujud Jibril asli karena selama ini Jibril itu menyamar ketika berjumpa dengan Nabi menjadi manusia yang sangat ganteng dengan wujud-wujud yang lain. Jadi ternyata Jibril itu tidak tanggung besarnya, sayapnya saja itu bisa menutupi satu sayapnya menutupi seluruh makhluk. Kemudian dari sayapnya itu berguguran pula
mutiara permata. Tidak tanggung tidak tahu mengetahui kecuali Allah. Jadi 600 sayapnya. 600. Summa akhadha al-kausar, kemudian mengambillah Nabi di atas telaga Kausar. Nabi ke telaga Kausar maksudnya. Hatta dakhal jannah, sehingga masuk akan surga. Jadi sebelum ke surga Nabi ke telaga Kausar dulu, diselusuri Nabi telaga Kausar. Fa iza fiha, maka tiba-tiba padanya telaga Kausar itu malain, barang tidak pernah dilihat oleh mata. Surga ya. Tiba-tiba padanya surga, jannah itu. Malain, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzun, dan tidak pula telinga, samiat mendengar, wala khatara ala qalbi basyir, dan tidak pula tergambar di atas hati manusia. Para ala babiha, maka melihatlah Nabi di atas pintunya surga itu maktuban tertulis as-sadaqatu bi asri amsalihha, sedekah itu dengan 10 semisalnya pahala. Tertulis di pintu surga Nabi melihat pahala sedekah 10. Wal kirat, dan orang yang memperutangkan itu bisamaniah dengan 18. Jadi lebih banyak lagi pahala orang yang memperutangkan orang, ya, memberi utang kepada orang daripada pahala sedekah. Nabi melihatnya di pintu surga. Paham apa? Pahmi? Di pintu surga itu ada pahala sedekah 10, pahala orang yang mengutangi orang lain 18. Faqala, maka berkatalah Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, ma bal kirat, kenapa balasan berutang lebih abdal minas sedekah, daripada sedekah? Kenapa balasan orang yang memperutangkan lebih besar daripada sedekah? Kalau berkata ianya Jibril, annas sa'il, karena sungguhnya orang meminta, yus'alu, meminta, ya, wa inda Husain, dan di sisinya itu ada sesuatu. Orang meminta itu kan sebenarnya masih ada kepada dia sesuatu, ya kan? Makanya dikatakan haram meminta, apalagi mencuri. Haram meminta kalau seandainya 1 hari 1 malam itu kita makan. Paham itu? Ada kenyang perut kita 1 hari 1 malam itu. Makan nasi. Ada kita makan 2 kali sehari. Macam mengarah puasa. Haram kita meminta. Wal mustaqarid, dan bermula orang yang mengutangi, laistakrik, tidak mengutangi ia, tidak meminta utang ia, illa kecuali min hajat, daripada hajat. Jadi kita minta berutang itu kan memang satu kebutuhan. Misalnya kita ini kan butuh ini tanah pesantren, kami mencari tempat berutang. Itu kan memang satu kebutuhan pondok pesantren kita ini harus luas. Luas, karena kalau ada pembangunan tidak ada lagi tempat dibangunkan. Untuk asrama-asrama kita murid ke depan kita pikirkan bagaimana nanti bisa guru-guru kita sini betah, ya kan, ada dikasih uang sabun mereka. Tuh. Gurunya juga makan. Faqala, maka berkatalah, mana tadi? Pasara lianna, qala, berkata ianya Jibril, lianna saya, karena sungguhnya orang meminta, yus'alu, meminta ia, dan di sisinya itu ada sesuatu, dan orang yang menuntut utang tidak menuntut utang ia kecuali daripada hajat. Pasara, maka jadilah ianya pahala demikian. Kannya pahalanya demikian. Faiza, maka tiba-tiba huwa dianya bian hari dengan sungai min laban, daripada susu, lam takhir, tidak berubahlah ta'mi oleh rasanya, wan harin, dan sungai daripada khamar yang lezatlah bagi orang meminum, dan sungai daripada madu yang suci. Maksudnya di telaga Kausar itu tadi begitulah jenis minumannya juga, airnya, sungainya itu. Faiza, maka tiba-tiba pihak padanya telaga Kausar itu ada zanabis, itu kubah lulu yang terbuat daripada permata. Wa iza zamanuha, dan apabila pemegang pintunya itu kadolai, seperti ember. Wa fi riwayatin sabit, pada satu riwayat, fa iza, maka apabila pihak padanya surga
Berarti di surga tadi ada 4 sungai ya. Maka apa tiba-tiba pada surga tadi itu ada rimanun, buah delima. Karena seolah-olahnya itu juludul ibil, kulit onta yang tebal. Al-muknat muktabah lagi harum. Kan harum itu kalau delima di sini kan. Jambu biji itu tebalnya itu setebal kulit onta. Wa iza batairuha, dan apabila burungnya di surga itu kalbuhati seperti onta. Faqala Abu Bakar, berkata oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, annaha lana ummah, adakah sesungguhnya bagi kami itu diberikan kenikmatan, maksudnya diberikan kenikmatan itu makanan. Kala berkata Nabi, akal Tuhan, aku telah memakannya, minha, sangat nikmatlah daripadanya. Apa tadi? Burung yang ada di surga tadi. Wa ini, dan sesungguhnya akulah arju, aku berharap antakula, bahwa engkau memakan minha daripadanya, burung yang ada di surga. Sedikit lagi ya, wara'a, dan melihat ya Nabi naharan akan sungai Kausar. Ala hafitaihi, di atas dua pinggirnya sungai itu ada kubah. Di sungai Kausar ini ada kubah. Ad-daril mazub, permata yang dicelup dengan mutiara. Wa iza ta'ayinuhu, dan apabila wanginya itu seperti misik, kasturi. Ada farun yang sangat harum. Summa, kemudian uridat alaihin nar, diperlihatkanlah ke atasnya Nabi akan neraka. Fa iza fiha khadabullah, maka tiba-tiba padanya neraka itu ada kemarahan Allah. Wa zazahu, dan murkanya Allah. Wa nakimatuhu, dan siksanya Allah. Rauturiha fihal hijarah, jikalau dicampakkanlah padanya neraka akan batu, wal hadid, dan besi, la akal taha, sungguh memakanlah ia neraka akannya batu dan besi, habis lenyap. Lenyap. Kalau batu dan besi kita masukkan ke api itu langsung hancur. Begitulah api neraka tadi. Faiza fiha, maka tiba-tiba padanya neraka itu ada kaum yakuluna aljib, yang memakan mereka akan bangkai. Faqala, maka berkatalah Nabi, man haula, siapa mereka ya Jibril? Fala, berkata ya Jibril, haula allazina yaquluhum, merekalah yang memakan bangkai nasi manusia. Jadi Nabi melihat di neraka itu orang memakan bangkai manusia sendiri. Ini adalah balasan bagi orang yang tukang khibah, pengupat. Wara amalikan, dan melihat ya Nabi akan malaikat khazin yang penjaga neraka. Faiza, maka tiba-tiba dianya penjaga neraka itu rajulun, seorang laki-laki, abasun, yang sangat bengis, yu'raful khadab, yang dikenal orang akan pemarahnya, fi wajihi, pada wajahnya. Fabada'ahu, maka mulailah akannya Nabi Muhammad SAW akan dengan salam. Nabi bersalam pada malaikat yang penjaga neraka tadi. Summa ukhlikat, kemudian ditutuplah neraka tadi, dunahu, di bawahnya. Summa rupi'ah, kemudian diangkatlah Nabi ila sidratul muntaha, ke sidratul muntaha. Fahasyahu, maka diselubungilah akannya sidratul muntaha tadi, sahabah, akan awan pihak padanya sidratul muntaha tadi, mingkuli laun, daripada tiap-tiap warna. Ini dikatakan sidratul muntaha yang kita bahas tadi. Ada warna, seluruh warna ada di situ. Fata'akhar Jibril, maka tertinggallah oleh Jibril. Jadi ke sidratul muntaha tadi sempat tertinggal Jibril. Summa araza bihi, kemudian dinaiklah Nabi, dinaikkanlah dengannya Nabi tadi. Summa, kemudian urija, naiklah Nabi biha, dengannya sidratul muntaha tadi. Bagi apa? Lil mustawa, bagi mustawa. Jadi didatangkan dah di sidratul muntaha tadi semacam lip itu. Kalau Buya Batu Korong mengatakan macam lip. Nah, tahu lip ya? Macam jembatan, tapi kuatnya itu semacam kirap sab. Dari sidratul muntaha itu ke mustawa itu sab dah. Langsung enggak nampak.
Tapi apa ini lipnya tadi itu dibalut pakai permata berkilau. Kemudian dinaikkanlah Nabi dengannya Sidratul Muntaha tadi bagi Mustawa, didatangkan sebuah macam lip. Sami'a, yang mendengarlah ya Nabi pihi padanya Sidratul Muntaha tadi. Syarifal aqlam, akan goresan kalam. Jadi situlah tertulis takdir kita. Jadi selalu situ tertulis. Macam komputer orang apa itu masuk ruang ICU, selalu menulis kalamnya. Di situ semua tertulis takdir kita. Wara'a, dan melihatlah ia Nabi rajulan, akan laki-laki, makhiman, yang diselubungi awan, binur asi, pada cahaya aras. Jadi di Mustawa ini ada pula seorang laki-laki. Berarti ada makam orang lebih daripada makam Nabi tadi. Nabi tadi kan sampai langit 7 ya. Ini ada di Mustawa. Nabi melihat apa tadi? Summa urija, kemudian dinaikkan Nabi dengannya rak-rak bagi Mustawa, yang mendengarlah ya Nabi padanya Sidratul Muntaha tadi akan goresan kalam, dan melihat ia akan seorang laki-laki, yang mendengar ia padanya Mustawa tadi akan goresan kalam, dan melihat ia akan seorang laki-laki yang diselubungi pada cahaya aras. Faqala, maka berkatalah Nabi, man haza ya amalakun kil, adakah dia seorang malaikat? Kila, dikatakanlah. Kala, berkata ia Nabi, an-nabi, apakah dia seorang nabi? Kila, dikatakanlah tidak. Kala, berkata ia lagi, man huwa, siapa dia? Kila, dikatakan haza rajulun, inilah laki-laki, kana fi dunya, adalah pada dunia, lisanuhu ratibun, lisannya itu basah, bizikrillahi ta'ala, dengan menyebut Allah ta'ala, wa qalbuhu, dan hatinya itu mu'allakun bil masjid, itu tak bersangkut dengan masjid. Disebut masjid itu tempat ibadah, artinya hatinya itu selalu terpaut untuk beribadah ya. Ini selalu dia mau duduk di musala, di masjid, zikir, ngaji Al-Quran bib. Jadi terpaut hatinya untuk beribadah. Summa walam, dan tidak yastatib, mencela ia liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya, katun, sekalipun tidak pernah dia mencela orang tuanya, tidak pernah mengatakan apalagi mencela. Maka melihatlah oleh ia Nabi Muhammad rabbahu, akan Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Fakharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersungkurlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sajidan, keadaan sujud. Jadi disinilah Nabi melihat Allah di Mustawa tadi. Nabi tersungkur keadaan sujud. Faqala, maka berkatalah lahu, baginya Nabi tadi oleh Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kala, berkata ianya Nabi Muhammad, labaika, iya wahai ya Rabbi Tuhanku. Kala, berkata ianya Allah, sal, mintalah. Faqala, maka berkatalah Nabi, inna kaitakasta Ibrahim khalila, sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim itu seorang kekasih. Wa taitahu, dan engkau berikan akannya Nabi Ibrahim itu akan malikan aziman, akan kerajaan yang besar. Wa kalamta Musa takliman, dan engkau telah berkata-kata akan Nabi Musa akan perkataan yang sempurna. Wa ataita Dauda, dan engkau datangkan akan Nabi Daud, engkau berikan akan Nabi Daud akan malikan kerajaan aziman yang besar. Warnata lahu hadid, dan engkau lembutkan baginya akan besi. Karena tadi ketika di masjid Nabi berjumpa dengan para nabi ini kan sama mereka memuji-muji Allah ya kan, dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Wasyakarta lahul jibal, dan engkau tundukkan baginya Nabi Daud akan gunung. Ini kan dikatakan kalau Nabi Daud itu berzikir, gunung tunduk, burung berhenti semua. Bahkan banyak manusia yang mati mengikuti zikir tadi, panah dengan zikirnya. Sampai berpuluh-puluh orang di Osong meninggal ketika berzikir dengan Nabi Daud.
saking lezatnya zikirnya tadi. Wa taita Sulaiman, dan engkau berikan akan Nabi Sulaiman akan marikan akan kerajaan aziman yang besar. Nabi Sulaiman juga diberikan kerajaan yang besar. Wa saltalahul jin, dan engkau tundukkan baginya Nabi Sulaiman akan jin, wal insi dan manusia, wasyayatin dan setan. Wa saltalahul riyah, dan engkau tundukkan baginya Nabi Sulaiman akan angin. Wa ataitahu mulkan, dan engkau berikan dia akan kerajaan la yang bagi ahadin, yang tidak patutlah bagi salah seorang memba'di daripada sesudahnya. Jadi kerajaan sehebat Nabi Sulaiman ini hanya Nabi Sulaiman yang dapat. Nabi-nabi yang lain tidak ada dapat kerajaan semegah itu. Apalagi manusia. Karena doa Nabi Sulaiman begitu, berikan saya kerajaan yang tidak engkau berikan kepada selain saya, enggak dapat jatah lagi yang lain. Jadi Nabi Sulaiman ini dia dapat kelebihan itu. Dia itu pernah dulu sakit ya, diterangkan kemarin pernah dalam kitab apa kalian belajar tuh. Tafsir ya. Baru dia dapat kelebihan ini. Walim ta'isa, artinya kita mendapatkan derajat tinggi itu, kita mendapatkan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu dapat ujian dulu, baru dapat diberikan hadiah demikian kelebihan. Keramat. Kalau manusia keramat ya. Walim ta'isa Taurat, dan engkau berikan akan Nabi Isa akan kitab Taurat dan Injil. Wajaltu, dan engkau jadikan ia yabra'u, menyembuhkan akmah orang buta, dan abras orang kusta, wa yahyil mauta, dan menghidupkan akan orang mati biznika dengan izin engkau. Wa tahu wa ummuhu, dan engkau lindungi akannya Nabi Isa dan ibunya min syaitan, daripada syaitan yang keji. Falam yakul syaitan, maka tidak sangguplah bagi syaitan alaihi atas keduanya Nabi Isa dan ibunya sabilun, itu jalan. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, maka berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kattakastuka habiban, sungguh aku telah menjadikan engkau akan kekasih. Kala berkatalah dalam satu riwayat, Nabi berkata dalam satu riwayat, huwa dianya itu kalimat maktubun, ditulis pada kitab Taurat, habibullah, aku menjadikan engkau kekasih Allah. Warsaltu kalin nasi kafah basiran, aku jadikan akan engkau bagi manusia akan sempurna. Aku mengutus akan engkau bagi manusia kafah seluruhnya. Basiran, hal keadaan memberi kabar gembira, wa naziran, dan kabar pertakut. Wa syarahtu laka sadraka, dan aku lapangkan bagi engkau akan dada engkau. Wa wada'tu anka wizraka, dan aku hapus daripada engkau akan dosa engkau. Wa rafa'tu laka zikraka, dan aku angkat bagi engkau akan sebutan engkau. La zikrun, tidak aku sebut illa dzakartu, kecuali tidak aku disebut kecuali dzakar itu. Wa rafa'tu laka zikraka, dan aku angkat akan sebutan engkau. La adkur, tidak aku disebut illa kecuali Jakarta engkau disebut. Maksudnya sebelum menyebut kalau kita menyebut Allah akan kita sebut Nabi, seperti dalam kalimat syahadat. Ma'i besertaku. Wa ja'altu ummataka, dan aku jadikan akan umat engkau khaira ummah, akan sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang diciptakan kepada manusia. Wa ja'altu ummatika ummatan wasatan, dan aku jadikan akan umat engkau umat yang pertengahan. Artinya pertengahan ini awal akhir turun, tapi awal masuk surga. Wa ja'altu ummatal humul awwaluna wal akhirun, aku jadikan akan umat engkau mereka itu awal yang dihisab. Wahum akhirun, dan akhir mereka itu masuk neraka. Ini nanti duluan umat-umat yang lain masuk neraka, kita tunggu dulu orang itu dulu merasakan neraka itu. Wa ja'altu ummataka, umat Nabi Muhammad ditakhirkan dia. Wa ja'altu ummataka, dan aku jadikan akan umat engkau la tazuzu, tidak sahlah lahum bagi mereka akan khutbah, hatta sehingga yashhadu bersaksi mereka annaka bahwasanya engkau itu abdi hambaku wa rasuli dan rasulku. Khutbah Jumat kan tidak sah kalau tidak pakai syahadat. Artinya menasihati umat itu tidak sah kalau tidak pakai syahadat. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum
anajilihim, dan aku jadikan daripada umat engkau itu kaum yang sebermula hati mereka itu lembut. Wa ja'altuka awwal nabiin, dan aku jadikan engkau akan awal-awal nabi, khalqan nisbah makhluk, dan akhir ba'san hal keadaan diutus. Wa awalahum, dan awal mereka yuqdi, yang diselesaikanlah lahu bagi mereka umat. Jadi awal-awal kita nanti ditentukan di padang mahsyar. Apakah surga atau neraka? Ataituka sab'an, aku berikan akan kau akan 7 mim masani, daripada masani ayat sanjungan, maksudnya Fatihah. Ayat yang diulang-ulang maksudnya masani ini. Ayat yang diulang-ulang maksudnya Fatihah, ayat sanjungan. Masani kan sanjungan ya. Maksudnya ayat yang diulang-ulang. Lam akta hanabian, yang tidak aku berikan akannya Fatihah tadi akan nabi kablaka sebelum engkau. Fatihah ini hanya diturunkan pada Nabi Muhammad. Jadi dengan berkah Fatihah tadi Allah ampunkan dosa, kan begitu ya. Banyak kelebihan surah Al-Fatihah itu. Termasuk dengan surah Fatihah itu untuk kesehatan, dikabulkan hajat, itu surah Fatihah. Wa ataituka khawatim, dan aku datangkan akan kau akan menyempurna surah Al-Baqarah. Min kanzi, daripada simpanan tahtal aras, di bawah aras. Jadi surah Al-Baqarah itu kalau kita amalkan tidak pernah kita kena gangguan setan. Lam a'taha, tidak aku berikan akannya surah Al-Baqarah nabian akan nabi kablaka sebelum engkau. Wa ataitukal kausar, dan aku berikan akan kau telaga kausar. Wa ataituka, dan aku berikan engkau akan samaniyah 8 asahim Islam, akan bagian Islam, dan hijrah, dan jihad, dan sidekin jujur, dan puasa Ramadan, dan amar memerintahkan dengan ma'ruf wa nahi anil munkar, dan melarang daripada munkar. Wa inni yauma khalaqtu samawati wal ard, dan sesungguhnya aku pada hari aku ciptakan langit dan bumi, faratu alaika, aku fardukan atas engkau, wa ala ummatika, dan atas umat engkau, khamsina salah, akan 50 salat. Fakum biha, maka dirikalah dengannya, anta engkau, wa ummatika, dan umat engkau. Jadi disinilah Nabi mendapat perintah salat setelah berjumpa dengan Allah. Tadi 50 diberikan tanggung jawab dulu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, akti Rasulullah SAW khamisah, itu diberikanlah ke Rasulullah SAW akan salat yang 5, wa khawatim, dan penyempurna surah Al-Baqarah, wa hafarat, ini maksudnya perkataan Allah, wa hafarta, dan aku mengampunkan engkau, dan aku mengampunkan, wa hafartu liman lam yusyrik billah, bagi orang tidak berserikat dengan Allah, min ummatika, daripada umat engkau, syai'an, akan sesuatu, al-muhamanatu, yang membinasakan. Jadi Nabi Allah itu mengatakan juga mengampunkan orang-orang seluruh dosa kecuali syirik. Kalau kita bertobat kepada Allah kecuali syirik, Allah ampunkan. Selama kita tidak mensyirikatkan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti summa injalat ya, kemudian tersibaklah awan. Baru Jibril tadi baru mengambillah dengan tangannya Nabi oleh Jibril, maka cepatlah ia Nabi. Harga cepat. Datang ya Nabi di atas Nabi Ibrahim. Jadi setelah nanti Nabi itu menerima perintah 50 salat itu, Nabi dengan cepat pula turun berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pada saat itu diam saja. Namanya anak ya, anaknya keturunannya apa? Cucunya. Kemudian Nabi berjumpa dengan Nabi Musa, menjumpai Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa itu, saya adalah sahabat yang paling baik, yang paling maksudnya perhatian. Maka saya mengatakan kepadamu supaya kamu itu pergi lagi minta keringanan, karena saya pernah diberikan sholat itu hanya 2.
Sekali kalau tidak subuh berapa? Sekali apa tuh? Asar ya. Nah, hanya itu saja 2 rakaat. Tidak mampu umat saya. Padahal umat saya itu besar-besar. Kuat-kuat. Umat kamu itu lemah-lemah. Minta diskon kata Nabi Musa. Inilah Nabi tadi berapa kali bolak-balik untuk meminta keringanan. Yang akhirnya sholat kita itu dijadikan hanya 5 waktu sehari semalam. Tapi pahalanya sama seperti pahala 50 rakaat. Sholat. Allah a'lam. Rabbi fampaqna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati narfitani bi barakatihim wahdinal husna